Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Kalau nanti saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, yang saya ingin tinggalkan adalah nama baik. Sebelum Yang Maha Kuasa memanggil saya ingin berbakti, saya ingin bekerja, saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara. Pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Acon, yang akan meneropong, menembus lebih lanjut untuk statement Bapak Prabowo yang akan mengasingkan para koruptor di sebuah pulau tertentu. Ya. Kim Acon, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Ki? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir Pangestu, terima kasih banyak. Sudah siap untuk melihat dan meneropong lebih lanjut untuk statementnya Bapak Prabowo. Ya, insya Allah. Insya Allah, ya. Alhamdulillah. Ya. Tapi sebelum saya menerawang lebih lanjut, ya, saya akan mencoba meritualkan, ya, untuk statement apakah Bapak Prabowo, Presiden RI kita saat ini, akan mengasingkan para koruptor di sebuah pulau. Nah, ini tadi ya, pernah dengarkan sebuah statement pidatonya Bapak Prabowo yang dimana memang tidak main-main untuk memberantas korupsi di Indonesia, terutama para pelaku-pelaku koruptor, yang dimana Pak Prabowo ini membuat statement yang akan membangun penjara khusus untuk mengasingkan para koruptor-koruptor di sebuah pulau yang nanti akan dipenuhi dengan binatang-binatang melata. Nah, agar para koruptornya itu tidak bisa keluar dan hidup bebas. Nah, ya, sebelum masa hukumannya selesai. Nah, melalui Kim Acon, di mana akan menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, kitab Prabu, dan juga kartu tarot, kartu oracle yang akan digunakan Kim Acon untuk memberikan informasi ramalan. Nah, insya Allah ini pun juga akurat gitu ya, Re. Ya, semoga apa yang menjadi ramalan penerawangannya Kim Acon ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Ya. Sebelum saya melanjutkan terawangan, saya ingin menggunakan parfum aura, ya, untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Karena parfum Sang Jagat ini saya doakan, saya ritualkan, saya khususkan untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh. Biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, ya, untuk beraktivitas sehari-hari layaknya seperti kalian di luar sana, dan untuk bertemu orang banyak, sehingga tubuh kita terlindungi dari energi-energi negatif. Jadi energi negatif itu gampang sekali menular di tubuh kita, sehingga tanpa kita sadarin karakter-karakter buruk itu masuk di tubuh kita, ya. Tanpa kita sadarin karakter negatif itu akan membuat manusia lupa, ya, lupa dan hilang dari kesadarannya. Gitu ya, Raya. Macain mau damel minyak urut muskila, minyak gosok urut balur, ya. Ya, saya gunakan banyu mustika untuk membuka aura wajah, ya, biar menjadi awet muda, kencang dan bersinar. Banyu mustika kalau perempuan yang pakai inner beauty-nya terpancar, ya. Mahar Rp200.000 belum termasuk ongkir. Ya, saya akan mencoba meneropong untuk rencananya dari Bapak Prabowo, Presiden kita saat ini. Apakah benar rencana beliau ini? Apakah hanya wacana saja? Apakah akan menjadi kenyataan? Ya. Karena kita harus tahu ini kebenarannya seperti apa. Ya. Saya akan mengambil 2 kartu oracle. Oke, power. Oke. Kita akan ungkap ini semuanya. Ya. Kartunya bagus semua. Bagus. Ya. Kartu pertama,
power. Ya, di sini ada gambar petir dan terjangan ombak. Artinya Bapak Prabowo saat ini tidak main-main untuk memberantas korupsi. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Dan ini fakta yang saya rasakan di sini melalui kartu Oracle. Pak Prabowo sudah yakin, sudah kukuh dengan tekadnya. Makanya Memberantas korupsi. di sini adalah power untuk memberantas korupsi tersebut. Jadi saya prediksi di sini nyata, bukan hanya wacana saja. Ya, yang saya rasakan di sini ternyata beliau sudah merencanakan pulau tersebut di awal Januari 2025. Beliau sudah merencanakan tempat tersebut, pulau tersebut sudah di patoknya di sana. Ya, untuk para korupsi ini, koruptor ini, ya. Ini power yang besar sekali dan dapat tempat itu, yang mana mercusuar. Di situ ada mercusuarnya. Jadi di pulau itu ada disiapkan mercusuar. Mercusuar satu gitu Ya, ya. karena ombaknya sangat besar sekali. Ngoten Ki. Ombak yang sangat besar sekali itu di bagian Laut Timur. Laut Timur. Bagian Laut Timur. Pulau tersebut. Ya. Karena saya yakin Bapak Prabowo ini benar-benar sudah merancang itu semuanya. Ngoten ya Ki ya. Jadi dibabat alas para koruptor ini ditaruh dulu di tempat sementara. Nggih. Nanti pada saat sudah siap akan dilempar di situ semua. Ya. Pulaunya sudah dipersiapkan Di Laut Timur. kurang lebih menurut penglihatan saya ya. Itu paling cepat di bulan Agustus. Agustus sudah ready. Ya, tepatnya di kemerdekaan Indonesia. 17. Waduh. Itu kita doakan saja. Amin. Sehingga tempat itu sudah siap untuk para penghuni baru koruptor. Koruptor khusus. Ya. Dan selambat-lambatnya akhir tahun 2025. Paling lambat Desember. Paling lambat. Nggih. Itu yang saya rasakan ya. Di sini benar-benar sudah mempersiapkan semuanya. Ya. Itu jauh dari pemukiman. Jauh dari pulau-pulau yang lain. Jauh sekali dari pulau-pulau yang lain. Ada mercusuar yang saya lihat, ada batu yang agak-agak besar di sana. Ya, tuh ombaknya kencang sekali. Ngoten ya Ki ya. Dan betul, hiunya banyak. Dimasukkan hiu di Iya. situ. Bukan dimasukkan hiu. Oh, memang lokasi untuk Lokasi tempat hiu. para hiu. Iya. Waduh. Jadi yang Laut saya Timur. rasakan di sini ya, tempat dari pulau ini lebih seram dari Nusa Kambangan. Tapi lebih kecil dari Nusa Kambangan. Lagi nih kunci. Ya, tapi seram pulau ini. Lebih seram pulau ini. Itu di timur ya, Di Laut Timur Laut Ki ya. Timur. Udah persiapkan itu. Persiapan. Jadi sebelum bawa alas, hajar ke situ. Ya. Oke, sebentar, saya akan seperti itu. Ya, pulau itu udah dipersiapkan. Ya. Jauh-jauh hari udah Ya. dipersiapkan. Jadi sebelum Pak Prabowo membuat statement yang kemarin baru-baru kita dengar, ternyata sudah Direncanakan itu. bahkan sudah ada prosesnya. Itu bukan wacana. Wah. Dan kartu yang kedua dari tarot. Ini sosok presiden kita yang berdiri tegak, memikul kayu. Ya, artinya tidak gentar dan tidak takut dengan ancaman-ancaman yang ada di luar sana, dengan mafia-mafia yang ada di Indonesia ini. Walaupun dikatakan kalau kau berani mengobrak-abrik kami, hancur Indonesiamu, dia tidak takut. Inilah lambang dari Bapak Prabowo. Tuh dengar. Dia tidak takut, Masya Allah. ya, dan tidak ada yang menggerakkan ini semua. Ini dari hatinya. Kan saya sudah bilang, di belakang Bapak Prabowo itu siapa? Ya, di konten sebelumnya. Betul. Ini dia, sosok beliau. Ya, beliau telah merancang itu semuanya dengan ide-ide 80% ide beliau. Yang pertama, mendapatkan ada 4 pulau rekomendasi, tapi dia pilih pulau itu. Pulau itu. Yang mana di bulan-bulan tertentu akan ada badai
yang akan kuat sekali, ya. Dan kedua, mencari tempat dari pemukiman jauh dari pemukiman, ya, dan juga banyak hiu-hiu, ikan-ikan ganas yang ada di sana. Nah, di sana. Dan ya, beliau telah merencanakan bahwa koruptor itu akan semua dimasukkan di sana. Dimasukkan di sana tanpa diberi makan. Oh, yes. Lalu bagaimana? Makanan para koruptor itu disediakan lahan, tanah, gambut di sekitar itu, untuk mereka bertanam di sana, bercocok tanam untuk makan hasil kerja kerasnya, hasil keringatnya sendiri, berjuang sendiri hidup di sana. Tuh, sampai di sana. Sudah diasingkan di sana, orang tidak bisa lalu lalang. Ya, itu keliling beton. Tapi ada lahan seperti tanah gambut sudah disiapkan untuk mereka bercocok tanam di sana, makan dari hasil keringatnya sendiri. Itu semuanya ada makna dalam situ. Nih, sosok presiden kita. Tuh dengerin, ya, pasti akan menimbulkan banyak pro ya, dan kontra yang pasti akan mengatasnamakan sebuah lembaga bahwa ini ono. Ya itu, ya kan? Saya sudah bilang kan pasti ada lembaga-lembaga itu yang akan tidak kemanusiaan. Nah, pasti akan ada seperti itu. Ya. Tapi tetap Bapak Prabowo mempunyai gagasan sendiri. Betul. Ya. Semangat. Ya, untuk rakyat Indonesia. Ini dia. Seorang laki-laki yang memegang dua pedang dan membakar api unggun di sebuah padang, yaitu menggambarkan sosok para koruptor di sana. Mereka yang tidak bisa bekerja, yang tidak bisa bertahan hidup akan lewat di sana. Ini dia, tidak bisa dijenguk, ya, tidak bisa dijenguk, benar-benar dilepaskan di sana, tidak bisa dijenguk, ya, karena akan dikawal jajaran itu, perbatasan. Ini dia. Berjuanglah dengan hasil keringatmu sendiri di tempat itu. Lebih jauh dari Nusa Kambangan. Lebih jauh dan lebih kecil dari Nusa Kambangan dan lebih seram tempatnya. Bersatulah dengan setan dan jin sana dan iblis-iblis di sana. Nangis. Ini hukuman semesta yang didapat di sana. Tuh, dengerin. Ya, ayo kon. Ya. Dipisahkan dengan keluarga. Keluarga tidak bisa satupun bisa melihat. Ya. Dipisahkan oleh keluarga, tidak satupun kalian bisa melihatnya. Tapi hebatnya Bapak Presiden ya, dia akan membuat satu channel. Oh, khusus TV ya, seperti CCTV. Oh, nje. Tapi enggak pakai kamera ya. Nje. CCTV. Ya, untuk rakyat melihat aktivitas yang dilakukan oleh para koruptor di sana. Yang nanti jamnya akan ada sendiri jamnya. Oh, jam. Tapi kameranya seperti kamera CCTV. Oh, jadi memantau. Rakyat bisa memantau secara langsung. Rakyat bisa memantau, tidak hilang begitu saja. Tapi itu tadi benar Mas Cawil berkata, akan ada oknum-oknum yang bilang akan tidak manusiawi, tidak adil. Itu arahan dari kaki-kaki mereka. Hati-hati. Ya. Kaki-kaki mereka. Tuh. Ya, jadi pesan saya dengan Bapak Prabowo ya, Bapak Presiden RI saat ini. Pegang terus itunya, semangat ya, jangan takut dengan keadilan. Ya, tenang Pak, Bapak terpilih di Indonesia ini atas izin semesta. Ya, jadi apabila ada manusia yang ingin menjatuhkan Bapak jangan khawatir. Semesta akan melindungi Bapak dan Tuhan akan mendampingi Bapak. Bapak adalah Bapak nomor 1 di Indonesia ini yang akan mewakili rakyat saat ini. Dan Bapak, saya yakin hidup mati Bapak
untuk Indonesia. Ya, walaupun saat ini kita belum merasakan nikmatnya pergerakan Bapak, tapi kami yakin setelah badai ini akan ada pelangi yang kami rasakan. Kami akan sabar menghadapi ini semuanya. Kami akan tetap di belakang Bapak untuk mendampingi Bapak. Amin. Ya, walaupun banyak orang yang ingin menjatuhkan Bapak dengan membuat berita hoax, saya yakin Yeah. orang tua tidak akan pernah membunuh anaknya sendiri. Saya yakin itu. Dan hanya Bapak harapan kami untuk bisa membangkitkan Indonesia ini menjadi Indonesia emas. Mari kita bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita amankan semua kekayaan bangsa Indonesia. Mari kita wujudkan cita-cita pendiri bangsa kita. Cita-cita Bung Karno, cita-cita Bung Hatta, cita-cita Bung Syahril, cita-cita Sudirman, cita-cita semua pendiri-pendiri bangsa kita. Indonesia, rakyatnya hidup sejahtera. Kira. Ya. Dan ketar-ketirlah korupsi berikutnya. Ya. Ya. Jejak kalian Betul. sudah terlihat semuanya. Tinggal tunggu waktu untuk meringkus satu persatu. Betul. Dan pulau itu akan dipenuhi oleh orang-orang yang sudah terjaring oleh alam semesta. Dan sudah dibersihkan oleh alam semesta, dikumpulkan jadi satu. Silakan menikmati takdir yang selama ini yang kalian peras semuanya untuk kekayaan kalian. Betul. Dan semoga undang-undang Perampasan aset perampasan aset untuk korupsi koruptor. itu disahkan. Karena ini perjuangannya sangat luar biasa. Lagi bentrokan gigi Antara oknum-oknum tertentu Lagi dengerin gigi. Nah, ya dengan Bapak Presiden kita. tuh, padahal untuk kebaikan. Bukan Bapak Presiden kita tidak membela itu semua. Bapak Presiden kita ingin membela, tapi ada oknum-oknum itu semuanya Betul. untuk membentrokkan itu supaya tidak terjadi. Tapi Nggak rela kita doakan perampasan aset korupsi itu akan disahkan. Ayo semangat para komisi-komisi Ayo, pemerintahan saat ini. DPR tunjukkan kalau kalian Saya berdaya. yakin akan ada jalan kemudahan untuk itu. Amin. Kita akan berantas semuanya. Amin amin ya rabbal Dan alamin. semoga di bulan 8 nanti, Bulan 8. di 17 Agustus ya, akan ada berita baik bahwa pulau yang sudah disiapkan untuk para koruptor itu Sudah sudah disahkan insya untuk Allah. mereka. Kaget kalian. Waten deki ya. Merdeka. Semoga ya malah. Semoga negara Indonesia semakin maju ya. Ya. Alhamdulillah Mas Jabir nggak bisa berkata-kata. Kita tunggu saja ke depannya. Semoga kita percayakan dengan Pak Presiden. Semoga langkah-langkah yang diambil rakyat Indonesia, mahasiswa mendukunglah yang benar. Betul. Ya, ini semua untuk kebaikan rakyat. Jangan kalian berkoar-koar untuk rakyat, tetapi kalian malah diputerbalikan dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Iya. Ya. Jangan termakan hoak ya. Jangan. Tenang, kita harus tenang dulu. Betul. Kita percayakan dengan Presiden kita, Bapak Prabowo. Tadi Tidak mungkin Bapak Prabowo akan menyesatkan kita, percayalah. betul. Ya, ngoten iki Karena ya. proses itu pasti ada proses. Betul. Tidak langsung pak bisa. Sedikit demi sedikit kalian bisa merasakan betapa bobroknya di dalam pemerintahan ini yang udah berjalan, yang sudah berjalan bertahun-tahun itu. puluhan tahun tuh. Ya, ini Bapak Prabowo membersihkan satu persatu. Bersihkan. Ya, sabar. Sabar. Ya. Ngoten iki ya. Waduh. Terima kasih banyak di Kiki Macan, Mas Jawir. Menunggu saja ya. Menunggu kabar-kabar gebrakan-gebrakan baru yang pasti akan membuat kita sebagai rakyat Indonesia membuat mata terbelalak, dan akhirnya kita harus mendukung yang namanya Presiden RI Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Mas Gibran
Ya, Raka Bu. Oh, tenang, semangat. Semangat semuanya iki ya. Saya yakin emang seperti itu cobaan orang baik. Cobaan niat baik kadang disalahartikan dengan orang lain, apalagi seorang bapak nomor 1 yang mempunyai 281 jiwa di Indonesia ini. Ya, kita saja circle pertemanan niat baik suka disalahartikan, apalagi seorang bapak yang memimpin satu negara. Ya, saya yakin niat baik itu akan berjalan dengan baik. Itu saja doa saya. Amin amin ya robbal alamin. Ngatur Niki ya. Terima kasih banyak Niki Ki Macan atas informasi dan ramalannya. Semoga bisa menjadikan kita penonton yang ini yang pro silahkan, yang tidak pro juga tidak apa-apa. Namun kembali lagi, kalau kalian ada yang komen yang tidak baik, itu kan pilihan kalian ya. Mas Jabir Ki Macan, admin tidak akan membalas apa yang akan kalian ini. Tapi yang menjadi penglihatannya Ki Macan bukan buzzer yang dibayar untuk membaik-baikan pemerintahan. Ya, dari sebelum Presiden Pak Prabowo, Mas Jabir sampai Ki Macan selalu bersuara yang benar ya. Kalian saja yang kadang-kadang tidak bisa menerima kebenaran, teriak buzzer padahal kalian sendiri yang buzzer. Ki Macan tidak dibayar ya. Itu tadi saya nggak masalah orang mau setuju mau tidak masalah ya, karena ya manusia pasti kalau kita buktikan sesuatu pada manusia, yang kecil diremehkan, yang besar dicurigai, betul. Yang salah dicaci, yang benar pun pasti digibai. Jadi tidak perlu kita menghabiskan waktu untuk membuktikan kebenaran kita. Betul. Tapi yang penting jadilah orang baik, jangan pernah kita berbuat jahat pada siapapun. Amin 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 ya robbal alamin ya. Dan bagi kalian yang kenapa Ki Macan bertopeng, sebelum Ki Macan melakukan proses ramalan ya, lihat video pertamanya Pintu Misteri. Ki Macan sudah konsisten dengan sebuah topengnya karena tujuannya apa? Untuk menjaga privasinya. Kalau kalian bilang peramal hanya memanfaatkan untuk mencari uang, ya Mas Jawir kasih tahu ya, apa yang menjadi ramalannya Ki Macan ini ada sebuah pertanggungjawabannya. Kalau kalian bilang ya, mungkin kalau kalian sering berkumpulnya dengan dukun-dukun negatif yang mungkin tidak bisa berbuat untuk Indonesia, yang ada malah mencelakai Indonesia, ya kalian salah ya. Ki Macan tidak seperti itu ya. Nggak perlu menunjukkan bahwa apa yang pernah diperbuat spiritualnya Pintu Misteri untuk negara Indonesia. Ya, karena kalian tidak perlu tahu. Dijelaskan pun juga percuma menjelaskan sama orang yang tidak bisa mengerti sebuah warna. Iya Ki ya. Nah, mohon maaf ya Mas Jawir ngomong seperti ini. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau mengingatkan Kakak Misteri Nippon, para penonton di Pintu Misteri yang ingin mengikuti Facebook Ki Macan ya. Para subscriber buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena Ki Macan pun juga akan update setiap harinya untuk video-video di Facebook Ki Macan. Dan Kakak Misteri Nippon jangan lupa jika ingin bantuan Ki Macan yang Rogo Sukmo gratis ya. Kalau kalian ingin medianya Ki Macan boleh dengan uang, kalau ingin gratis ya itu bisa melalui Rogo Sukmo Ki Macan ya. Like, komen, dan share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komennya nama, zodiak, ngoten ya Ki ya, dan kemudian daerah kalian di mana, kemudian share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Semoga bisa secepatnya berjodoh dengan Rogo Sukmonya Ki Macan. Dan Kakak Misteri Nippon yang ingin tahu media-media Nippon Ki Macan, monggo buruan bisa dilihat di sini. Niki untuk media-medianya Ki Macan lengkap dengan nomor telepon admin resminya, admin 1, admin 2, dan juga admin 3. Untuk toko online bisa melalui Shopee, nama tokonya Pintu Misteri. Transaksi yang melalui admin itu hanya melalui satu nomor rekening saja. Itu nomor rekeningnya BCA atas nama Slamet Haryadi, nomornya 3631366994 ya. Hati-hati dengan di luar sana yang melakukan penipuan yang mengatasnamakan Pintu Misteri dengan memberikan nomor rekening yang tidak Mas Jawir bilang ya. Karena nomor rekeningnya Pintu Misteri hanya ada satu saja, 3631366994 atas nama Slamet Haryadi Bank BCA. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan Presiden Republik Indonesia. Kita doakan yang terbaik, semoga negara Indonesia bisa menjadi negara maju, terjaga untuk keutuhan dan kerukunannya. NKRI harga mati. Ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana ya, apabila kalian sedang mengalami permasalahan kerejekian ya, dan juga keuangan lagi seret-seretnya nih ya,
banyak kan di luar sana orang-orang yang iri, sirik, dengki. Karena itulah sifat dasar dari manusia. Jadi saya sarankan untuk saudara-saudara di luar sana, ya, ada dua media di sini, minyak kenanga dan minyak gandala. Ya. Tapi kalau untuk minyak kenanga ini dikhususkan untuk menarik rezeki, yaitu uang. Kalian bisa gunakan minyak kenanga. Ini khususkan untuk menarik rezeki uang. Tapi kalau untuk minyak gandala, ya, ini bisa kalian tarik rezeki keuangan, kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati dan pikiran, dan keselamatan. Ini gunakan minyak gandala. Ya, ada dua fungsi. Ya, untuk minyak gandala, ya, kalau minyak gandala ini persyaratannya nama lengkap dan tanggal lahir. Ya, tapi kalau untuk minyak kenanga, persyaratannya nama lengkap, tanggal lahir, dan hari lahir. Itu harus klop. Karena buat apa? Untuk saya selaraskan si pemakainya nanti. Gitu ya, Rek, ya. Nah, silakan untuk minyak gandala kalian bisa menghubungi di admin 3. Kalau untuk minyak kenanga bisa menghubungi di admin 1 dan admin 2 untuk proses seleksinya. Baik, Macan, Ya. ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu lelah, istirahatlah. Letakkanlah bebanmu sebentar. Tidak semua harus dipikirkan sekarang. Kemarin kamu berhasil melewatinya. Kali ini pun akan demikian. Yakinlah, semesta itu baik. Yakinlah semesta itu baik. Yang penting kita selalu berjuang, berusaha, berdoa, selalu libatkan nama Tuhan di setiap jalan kita. Terima kasih banyak nih Kiki. Saya Mas Cawir. Dan saya Kimacan. Serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.